Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa agar Anda bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk memberikan komentar, untuk bertanya kepada narasumber melalui fitur komentar atau pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Mungkin momen yang paling sulit bagi seorang rohaniwan di atas mimbar ialah ketika khotbah kita kita menatap jemaat kita di tengah-tengah khotbah, apalagi ada jemaat yang lagi menguap, tidur, main HP, atau daydreaming mungkin. Itu yang mungkin paling sulit kelihatannya ketika kita khotbah. Mungkin dari situ kita berpikir pasti ada something wrong nih, ada sesuatu yang salah dengan khotbah kita. Mungkin tidak kalau khotbah kita itu membosankan mereka. Jadi pertanyaannya sekarang ialah mengapa khotbah kita membosankan jemaat? Itulah judul pembicaraan kita bersama-sama pada saat ini. Bersama dengan saya ada Pendeta Benny Solihin Demin yang memang sering berkhotbah, sering diundang khotbah, dan juga mengajar homiletika. Saya mau sapa dulu Pak Benny. Pak Benny, selamat datang di Ngopas. Apa kabar Pak Benny? Shalom Pak Kian, kabar baik. Puji Bagaimana Tuhan, kabarnya Pak. juga? Baik-baik ya? Puji Tuhan, baik-baik. Ya, Bagus. terima kasih nih Pak Benny udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita nih ya. Nah, Pak Dengan Benny, senang mungkin hati. bisa sedikit ceritakan aktivitas Bapak akhir-akhir ini, kira-kira apa highlight-nya mungkin Pak, 1-2 hal mungkin yang bisa Bapak bagikan. Silakan Pak Benny. Saya tetap menjalani satu lembaga yang saya dirikan namanya Indonesia Preaching Ministry. Lalu itu mengadakan pembinaan preaching untuk menggali atau mengembangkan karunia khotbah yang telah Tuhan berikan pada para hamba Tuhan. Karunianya sudah Tuhan berikan, tapi kadang-kadang karena kurang pengetahuan atau pendidikan, karunia itu tidak terlalu berkembang atau berkembang lambat sekali. Misalnya, kita baru tahu bahwa khotbah yang baik itu setelah ribuan kali kita khotbah, 10 tahun. Padahal kalau menurut teori cuma 1 jam saja. Ya kan, setelah berpengalaman baru nyimpulkan. Kalau nyimpulinnya benar, kalau nyimpulinnya salah, padahal para ahli sudah menyelidiki itu. Nah, itulah yang saya berikan karena saya diberikan izin Tuhan untuk sekolah di bidang itu. Ya, puji Tuhan, Bah. Baik, puji Tuhan sekali Pak, Bapak bisa terus melayani Tuhan walaupun sekarang sudah sudah emeritus begitu ya, boleh dikatakan dari sekolah teologi, tapi terus melayani Tuhan di dalam hal ini. Nah, kira-kira Pak, network Bapak melalui lembaga ini kira-kira ada berapa banyak nih para pengkhotbah di seluruh Indonesia atau mungkin juga di luar Indonesia ya? Ada berapa kira-kira Pak networknya Pak? Kalau dari database yang kami punya udah mencakup kira-kira 1.300. Wow, nah, luar tahun biasa. lalu kalau kami hitung dari beberapa seminar yang kami adakan mungkin sekitar 10 atau 11 itu mencakup 2.000 orang yang pernah ikut. Mungkin yang pernah ikut peserta dalam arti ada yang berulang kan? Ada yang langganan. Setiap kali kami ngadain webinar pasti orang itu ikut. Jadi tahun lalu ada 2.000-an kali ya. Nah, baru saja tadi pagi ini dari jam 8 sampai jam 12 kami baru menyelesaikan webinar yang namanya Preaching About Money. Ya, para pembicaranya rekan-rekan saya juga, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Hengki Setiawan, Pendeta Fri Suhandi, sama Pendeta Wahyu WP. Di-hostkan oleh Pendeta Roni Lee. Wow, seru sekali.
Wow. Satu lupa, Pendeta Calvin Budiman. Jadi kita bahas tentang biblicalnya, biblical understanding-nya soal apa sih artinya uang dan harta kekayaan yang dikatakan oleh Alkitab, lalu diskusi, lalu bagaimana mengkhotbahkannya. Nah, kalau orang ikut 4 sesi itu dapat gambaran, lalu dapat keyakinan bagaimana mengkhotbahkan dengan benar. Kira-kira gitu, Pak Kian. Wow, ini kelihatannya topik yang sangat sensitif dan perlu kreativitas ini di dalam kita mengkhotbahkannya, apalagi Betul. di gereja-gereja kita sendiri begitu ya. Kalau kita khotbah di gereja orang lain mungkin nggak gitu sensitif, Pak. Ya. Pak Beni, terima kasih nih sekali lagi nih Pak udah hadir dan mencoba memandu diskusi kita bersama-sama nih. Pak, betul nggak sih khotbah kita itu sering membosankan? Kata siapa, Pak? Kalau misalnya khotbah kita itu membosankan, bagaimana kita tahu hal ini? Menurut Pak Beni bagaimana? Sebetulnya lihat khotbah kita membosankan, Pak, enggak gampang sekali sih. Lihat aja. Mata jemaat. Gitu. Kita sudah berpengalaman semua. Kalau banyak yang menunduk, itu jangan pikir mereka doa. Pasti lagi buka HP. Kalaupun doa, pasti doanya gini, Tuhan, kapan Bapak Pendeta ini atau Ibu Pendeta ini selesai? Selesai khotbahnya. Jadi dari mata mereka kita bisa lihat kok. Mata yang nggak fokus pada kita. Tapi saya ingin katakan juga Pak Kian ya, mata yang fokus pada kita aja belum tentu memperhatikan sebetulnya. Bisa jadi bisa gini aja nih. Daydreaming gini, ya. Tapi mikirin yang lain. Ya. Tapi di dalam pengalaman Pak Beni, ada nggak yang terang-terangan datang ke Pak Beni dan bilang, khotbah Bapak membosankan? Jarang. Jarang ya. Tapi ada 1-2 yang mengatakan, Pak, saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Itu lebih membuat saya frustrasi. Aduh. Jadi sebetulnya lebih frustrasi yang mana, Pak? Yang membosankan atau Bapak khotbah yang membuat orang nggak ngerti nih kelihatannya? Yang nggak ngerti itu. Berarti saya benar-benar gagal untuk menyampaikan pesan. Padahal saya tuh selalu punya perhatian khusus. Ini beritanya sudah clear belum? Terus saya bikin kerangka, ini mudah nggak dicerna oleh orang gitu. Karena itu saya bergumul. Kalau sudah bergumul sekian lama masih belum dimengerti, wah saya frustrasi, sedih. Tapi kalau membosankan misalnya gitu ya, kurang menarik, ya kadang-kadang tergantung selera orang. Betul nggak? Gambaran dia kalau berkhotbah kayak gini, begitu. Nah, setiap gereja punya tradisi yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang itu soal selera. Kira-kira begitu, Pak Kian. Nah, memang sekali lagi nih ya, bagaimana kita mendapatkan sebuah evaluasi yang tepat begitu loh, mengenai apakah khotbah kita itu membosankan atau enggak. Kira-kira bagaimana ya Pak ya taunya Pak, evaluasi yang jujur, yang memang betul-betul tulus begitu loh Pak, bahwa khotbah kita itu membosankan. Selain kita menerka begitu ya, kita menerka ya boleh aja ya, maksudnya ya. Tetapi kan belum tentu begitu kan, bahkan yang ngelihat Bapak pun gitu, juga tadi Bapak katakan kan belum tentu dia konsentrasi dengerin Bapak. Nah, saya kira kalau kita ditolong oleh orang, misalnya kalau saudara gembala, saudara bentuk kelompok evaluator gitu ya. Nah, orang ini bisa 3-4 orang, tapi ini juga harus dipilih betul-betul. Seseorang yang dewasa, matang secara rohani dan psikologi gitu ya. Lalu minta tolong dong kalau saya khotbah dievaluasi. Kalau bisa bikinin formnya dulu bagus. Jadi mereka akan dengan jujur dan mereka dengan senang hati pasti memberi sumbangsi kepada kita dan mengatakan dengan tulus, Pak, ini kurangnya, ini kelamaan, kelebihan gitu. Nah, itu bagus. Nah, yang kedua tentu saja pasangan kita. Tapi juga nggak mudah terima masukan dari pasangan kan. Biasanya kritikan paling pedas dari pasangan ya Pak ya. Ya. Kalau boleh kita beri aturan. Kalau mau memberi masukan atas khotbah kita, jangan langsung pada setelah kita berkhotbah. Mungkin 2-3 hari yang kemudian. Itu lebih baik.
Tapi kalau ada kita pimpin 2 kebaktian pagi itu ada kesalahan yang fatal sekali. Nah, waktu dia beri masukan itu bagus sekali supaya tidak terulang. Tapi Iya, kalau iya, mau iya. evaluasi secara keseluruhan lebih bagus 2-3 hari kemudian. Iya, Tensi iya. kita juga sudah tenang gitu. Jadi Nah, dengan lalu kata lain, ya dengan kata lain kita bisa menerima kritikan itu juga dengan lebih dengan baik baik. ya, maksudnya ya. Iya. Nah, lalu Ya, Pak Kian, tentu saja sebetulnya juga kalau kita orang yang sangat objektif, itu bisa ya. mendengarkan rekaman khotbah kita dan Hmm, mencatat kelemahan-kelemahannya di mana, kesalahan di ya, mana, tapi butuh ya, kedewasaan itu. Nah, dari ya. situ kita akan bisa mengimprove diri kita. Hmm, hmm. Gitu. Jadi tadi Bapak katakan bahwa kalau misalnya ada sekelompok orang di jemaat, misalnya Mm-mm. yang kita percaya, yang mana mereka percaya pada kita, apakah harus hamba-hamba Tuhan, Pak? Nggak Sesama harus rohaniwan justru. atau tidak harus ya? Oke. Soalnya begini, kalau nyari rekan kita agak sulit Iya. juga, sama-sama sibuk, bukan? Dan yang Hmm, kedua, hmm, nggak banyak sebetulnya yang mau mengkoreksi kita kalau sesama level ya. Karena dia Iya, iya. pikir saya juga belum tentu lebih bagus dari kamu. Hmm, hmm, Nah, hmm, jadi hmm, boleh juga kalau ada teman yang mau mengevaluasi kita, bagus. Tapi orang awam pun nggak apa-apa, karena pendengar kita yang terutama orang awam, bukan? Bukan hmm, rekan-rekan hmm. hamba Tuhan. Ya, ya, ya. Jadi boleh dikatakan ini boleh campur, tetapi yang terpenting itu adalah mungkin di dalam sebuah level kematangan rohani, Ya. dan juga tadi Bapak katakan mengenai masalah Psikologis. psikologi ya. Oh, Mm-mm. kenapa Pak? Boleh tahu kenapa psikologis menurut Pak Ben? Iya, soalnya kalau orang nggak matang secara psikologis, ketika dikasih tanggung jawab kayak gitu, bisa jadi overacting Oh, kali ya. Kelebihan, lalu cerita-cerita sama yang lain, I bukan itu yang kita see. harapkan. Ya, Oh, atau baik, baik. dia punya unek-unek sama kita, wah, dia hajar terus kita. Atau memang udah sentimen dari dulu nih kelihatannya. Iya, betul-betul bisa begitu, bisa begitu. Ya, Kalau kita mempercayai ya, orang yang belum bisa dipercaya, memang jadi hasilnya kontraproduktif. ya. Nah, sejauh dari pengalaman Pak Beni ya, berkhotbah puluhan tahun dengan Mm-mm. menulis khotbah yang ribuan, saya yakin, kira-kira masukan dari siapa Pak yang paling Bapak dengar? Setiap masukan saya dengerin. Ya, masukan, baik menyakitkan ataupun enggak, saya dengerin, saya pikirkan. Tapi Hmm, untuk mengimprove diri, bukan untuk sakit hati. Di dalam pelayanan saya banyak masukan, bukan banyak, artinya ya, beberapa ya. masukan yang saya pikir sangat berharga. Hmm, hmm, Termasuk ketika saya muda, saya katakan memang kan waktu masih muda suka hmm. nyerang orang dari mimbar, terutama yang ajarannya berbeda. Nah, seorang jemaat yang cukup intelek sebetulnya, dia aktivis Hmm, perkantas. hmm, Setelah saya khotbah, dia bilang, Pak Beni, saya mau bicara sama Pak Beni. Khotbah Bapak bagus sekali, tapi sampai bagian ini, ketika kamu menghina kelompok lain, pikiran saya tertutup, Pak. Saya nggak terbuka lagi. Wow, saya bilang hmm, terima kasih loh, Pak, untuk hmm, masukannya. Dari itu hmm. saya rasanya nggak ada semangat untuk mempermalukan orang di mimbar. Kalau berbeda ya saya tahu kita berbeda gitu ya, tapi nggak harus Ya, ya, dijelek-jelekin. ya, Jadi ya. kembangkan aura positif di mimbar. Hmm, Begitu kita hmm. kembangkan aura negatif, orang sendiri yang dengar malah berpikir negatif terhadap kita, rugi sendiri. Baik. Baik. Wow. Oke. Oke. Saya rasa itu saran yang baik sekali untuk para rohaniwan. Karena sekali Hmm, lagi ya, kita juga seringkali ada sesuatu unek-unek yang kita bawa mungkin secara sengaja atau tidak sengaja ke atas mimbar, dan itu ternyata bisa justru menjadi sesuatu yang menutup khotbah kita yang harusnya aksesibel bagi iya, orang lain ya. Ya, betul. terima kasih banyak nih Pak Beni. Pak Hmm, Beni, saya yakin dan percaya ada ya orang-orang tertentu yang mungkin Bapak perhatikan dan Bapak pikir bahwa wah ini kritikannya nih betul-betul nih saya harus
catat, dan kalau saya dikritik dengan orang ini mungkin saya akan jauh lebih mendengarkan atau apa, dan terutama Pak, menurut saya itu adalah harta ya tentunya ya buat kita sebagai pengkhotbah, bukan begitu Pak? Kalau ada orang Iya, yang berani datang kepada kita dan berani ngomong mengenai khotbah kita. iya betul. Dia Hmm. seperti memberikan kita batu-batu batu-batu permata yang berharga sekali. Wow. Dan kalau kita catat dan kita tidak mengulanginya, kita terhindar dari kebodohan. Yeah. Begitu. Ada Yeah. Yeah. banyak kebodohan kita sebagai pengkhotbah lakukan di pengalaman Yeah. mimbar kita. Nah, Betul. kalau kebodohan dilakukan 2-3 kali atau terus-menerus, waduh, Hmm. kan Hmm. memalukan. Hmm. Lebih bagus Yeah. sekali terus ada orang kasih tahu. Itu berharga sekali. Yeah. Yeah. Nah, Pak Beni tadi sebutkan juga mendengar rekaman ya, mendengar rekaman kita sendiri ya. Nah, biasanya evaluasi apa atau bagaimana posisi Bapak gitu ketika Bapak mendengarkan rekaman sendiri? Bagaimana cara Bapak untuk mengevaluasi diri ketika mendengar rekaman Bapak sendiri? Dulu-dulu waktu pertama kali saya melayani, saya Ya. beruntung sekali ada melayani 5 tahun di sebuah gereja yang setiap kali hamba Tuhannya khotbah direkam oleh bagian Hmm. audio visual. Tentu saja rekamannya kaset dulu ya. Langsung begitu turun, Pak, ini rekamannya. Nah, Hmm. ketika saya putar di rumah, rasanya risih sekali. Hmm. Aduh, ini Dengar yang suara disebut sendiri. ya. Istri saya bilang, anak-anak saya bilang, Papa kalau khotbah teriak-teriak. Saya merasa semangat buat mereka teriak-teriak. Lalu ketika saya dengerin benar, terutama Hmm. ketika saya membuka kalimat pertama, Hmm. hampir di permulaan setiap kalimat itu nadanya ke atas terus, nggak enak gitu. Ketika saya memperhatikan beberapa pengkhotbah yang baik, saya bandingkan, iya kenapa ngotot gitu loh. Sekarang juga masih ada sebetulnya. Tapi itu memberikan saya apa perhalus, tenang saja gitu loh, nggak usah Hmm. teriak-teriak Hmm. gitu. Hmm. Dan Hmm. ketika dengerin khotbah saya sampai 5 tahun pertama itu ya, Hmm. Hmm. itu merubah. Dan Hmm. saya di gereja itu ada tempat latihan vokal. Nah, saya suka Hmm. masuk. Kalau Hmm. ngantor, nggak ada kerjaan, saya masuk ke sana latihan sendiri. Mengambil bentuk yang paling pas gimana gitu, sesuai dengan kepribadian. Itu Baik, menolong. baik, baik. Wah, itu saya rasa saran yang sangat baik sekali nih ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu Pak, khotbah kita membosankan. Ada orang yang bilang kepada kita, khotbah kita membosankan. Nah, sekarang bagaimana caranya nih Pak supaya khotbah kita tidak membosankan begitu loh Pak. Hmm. Kira-kira ada langkah-langkah praktis nggak yang bisa disarankan oleh Pak Beni selain tadi ya mengevaluasi diri sendiri, meminta orang untuk mengevaluasi kita. Setelah Ya. kita mendapatkan masukan-masukan itu semuanya, bagaimana nih Pak kita untuk membuat khotbah kita tidak membosankan? Kira-kira ada step-step yang praktis Pak dari Pak Beni? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang akan mencakup seluruh persiapan khotbah dan penyampaiannya. Yang pertama, khotbah akan membosankan kalau orang nggak jelas kita mau ngomong apa. Nah, Hmm. ketidakjelasan itu karena kita nggak menguasai teks. Pesannya apa? Yang saya sebut amanat teks. Dan kita nggak punya amanat khotbah. Khotbah kalau diringkas jadi satu kalimat, kamu mau mengatakan apa? Kalau Hmm. kita nggak jelas, pendengar juga nggak jelas. Nah, setelah itu jelas, kita membuat strategi untuk mengkomunikasikannya. Seperti kita kalau mau pergi nih, kita buka Google Maps. Dia akan mengasih jarak terpendek. Betul nggak? Bukan jarak yang muter-muter, jarak terpendek dia akan kasih. Ada rute lain jauh lebih lama. Nah, kita perlu memikirkan kerangka kita ini jaraknya terpendek nggak? Tapi bukan cuma terpendek, bisa dinikmati nggak? Gitu. Terpendek kalau pemandangannya juga nggak menarik. Iya, Nah, iya. kita pilih yang terpendek tapi menarik. Nah, itu Hmm. dari strategi kan ya. Karena itu Hmm. mikirkan pendahuluannya mau Hmm. ngomong apa. Hmm. Sampai nanti penutup mau ngomong apa. Jadi, lebih Hmm. bagus saran saya nih, praktisnya, Hmm. khotbah itu Hmm. ditulis. Khotbah Hmm. yang ditulis itu sebetulnya otak kita dipaksa memproduksi sebelum kita berbicara di mimbar. Nah, ketika kita memproduksi baru tahu macet. Nggak gampang kan nulis itu.
Duh, banyak pengkhotbah berkata, saya lebih berbakat ngomong Pak daripada nulis. Jangan lupa, semua itu dikatakan oleh semua pengkhotbah. Semua pengkhotbah merasa dia lebih gampang ngomong daripada menulis, karena pekerjaan mengomong itu daripada menulis memang lebih mudah mengomong. Bicara aja. Tapi tahu nggak, ketika kita coba menyuruh orang gitu ya, menulis khotbah yang telah kita lakukan, misalnya di YouTube, khotbah kita ada di sana, minta seseorang untuk menulis semuanya. Lalu minta seorang editor yang menguasai bahasa. Baru kita akan terkejut begitu banyak kesalahannya. Salah ucap, salah milih kata, paragraf yang nggak nyambung-nyambung, kalimat satu dengan dua juga nggak nyambung. Gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau kita nulis, itu memperkecil. Sebelum kita mengatakannya, kita sudah harus dipaksa. Lalu kita bisa baca lagi, terus kita lihat kenapa ini diulang-ulang, kenapa diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan yang tidak bermakna membuat orang bosan dengar khotbah kita. Kayak nulis begitu Pak Kian, paragrafnya udah ada paragraf sini, di dalam satu paragraf di tengah diulang lagi, di akhir diulang lagi, ulangnya kalimatnya sama lagi, membosankan bukan? Terus paragraf kedua sama lagi idenya, waduh, udah. Nah, jadi buat saya, saran saya ditulis. Ditulis ya. Jadi tadi dikatakan yang pertama, make sure kalau misalnya tujuannya jelas ya. Jadi tujuan jelas itu ialah dari amanat atau tujuan teks yang juga jelas yang kita pahami. Terus kemudian yang kedua tadi Pak Beni katakan tulis dan jangan malas untuk menulis. Kerangka dulu. Terus kemudian menulis ya tadi ya. Dan itu harus sesuatu yang kita biasakan di dalam semua khotbah Pak, menurut Bapak Pak. Iya. Sangat menolong kita walaupun makan waktu. Nah, Pak Kian, banyak orang kadang-kadang nggak sadar membuka khotbah itu dengan banyak basa-basi. Waktu kita basa-basi bukan cuma waktu terbuang, pikiran orang bias. Begitu. Nah, kalimat pertama ketika kita ucapkan kalimat kedua, orang tuh nunggu. Kalimat itu jadi subjek. Misalnya begini ya, misalnya saya contohin ya. Iya, silakan. Saudara-saudara, betapa sulitnya jadi orang jujur. Nggak mudah di zaman sekarang jadi orang jujur. 1.001 orang kali saudara dapat. Ya, karena itu kita harus jujur juga di hadapan Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Jangan lupa loh, tadi kamu ngomong topik kejujuran loh. Itu ditunggu. Bukan tiba-tiba kita kepikiran tentang kejujuran, kita ngomongin. Setelah itu teks nggak bicara kejujuran. Orang cerdas tuh terganggu. Apalagi kalau salam, saudara-saudara, saya senang kembali di gereja ini. Dulu waktu muda saya pernah kemari. Waktu itu topiknya kalau nggak salah tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tuh dipegang sama dia. Padahal bukan itu yang hendak dibicarakan ya. Iya, betul. Orang cerdas bisa sakit kepala. Tadi kamu ngomong ini, sekarang topiknya gini. Dia tunggu-tunggu sampai akhir. Ketika nggak ketemu, dia bilang, ngawur ini. Itulah kira-kira. Baik. Jadi sekali lagi ya, bagaimana kita fokus kepada tadi dikatakan kepada tujuan, kepada kerangkanya, dan kemudian pemberitaannya, dan juga ini loh, mengurangi basa-basi ini tadi Pak Beni katakan itu ya. Jadi straight to the point. Mungkin itulah yang menjadi sebuah boleh dikatakan kerangka yang baik begitu untuk di dalam sebuah khotbah ya. Nah, tetapi Pak, sekali lagi Pak, pertanyaannya ini banyak ialah bagaimana membuat itu tidak membosankan begitu Pak. Seringkali solusinya itu adalah solusi yang sebetulnya eksternal ya, dalam arti kita tidak melihat khotbahnya apa, tetapi kita menambah, misalnya menambah dengan slide lah, menambah dengan film lah, atau musik lah, dan kita pikir dengan hal itu khotbah kita menjadi lebih menarik. Tetapi menurut Pak Beni bagaimana? Jadi saya katakan tadi ya Pak Kian, kalau kita ingin membuat khotbah tidak membosankan, itu mencakup seluruh unsur dalam khotbah, dari pendahuluan, tubuh khotbah, sampai penutup. Nampaknya cuma 3 unsur, tapi complicated. Jadi dari kalimat pertama sudah dihitung. Tadi kan saya berkata, amanat teks, amanat khotbah, kerangka, tulislah, terus dari
pendahuluan sudah dihitung semuanya. Nah, lalu juga masuk ilustrasi. Ilustrasi akan membuat khotbah menarik atau tidak menarik, membosankan atau tidak membosankan. Nah, pengkhotbah harus pintar cari ilustrasi yang betul-betul tepat, yang jitu, yang berbobot, yang punya patos, ada unsur emosi. Bukan sekedar analogi sebetulnya, tapi ada unsur emosi di dalamnya. Dan jangan abaikan slide, klip. Di zaman sekarang ketika audiens sudah terbiasa dengan gadget kecil kita ini, dan terbiasa dengan audio visual, kalau kita nggak ngikutin cara mereka belajar, cara mereka menerima informasi, sakit kepala dia. Karena itu dampaknya nggak menarik kita khotbah. Kalau buat saya Pak Kian ya, paling sedikit buatlah slide. Slide PPT. Nah, slide PPT pun saya mendapati beberapa anak muda langsung berkata, Pak, Bapak slide-nya ini apa ya? Jadul. Loh, kaget saya. Jadi bukan sekedar slide loh. Jadul nggak jadulnya anak muda udah tahu. Nah, ini perubahan zaman yang cepat sekali. Pertama, tidak boleh mengabaikan slide PPT. Yang kedua, kalau bisa suruhlah anak-anak muda membuat slide yang keren buat kita. Nah, jadi lalu klip. Andai kata ya Pak Kian, kita seorang gembala mengembalakan sebuah gereja entah 100, entah 1000, kita punya sumber daya manusia yang luar biasa yang kita bisa pergunakan. Minta tolong ini, termasuk klip. Saya bicara kejujuran. Kamu punya nggak klip kejujuran? Anak-anak muda senang sekali ngasih kita. Sehingga khotbah kita keren. Bukan pajangan cuma asal nempel, tapi itu mengikuti struktur. Ngikutin struktur. Nah, tentu saja klip-klip juga harus klip yang singkat, tepat, juga mengandung patos buat saya gitu ya. Ada emosi yang menggugah. Nah, sesuatu yang menggugah pasti diingat. Jadi jangan kepikir kalau khotbah tuh yang penting ininya. Tahu ininya nggak berubah tuh, karena ininya belum disentuh. Biarlah yang pengetahuan yang ada di sini bisa turun ke bawah. Turun ke bawah dengan apa? Dengan ilustrasi. Karena ilustrasi akan mencairkan kebenaran yang ada di kepala mereka. Ilustrasi akan meruntuhkan, menjebol keangkuhan seorang manusia. Tahu tapi nggak mau melakukan. Ilustrasi masuk dengan halus. Kira-kira gitu. Nah, nanti kita benahin lagi aplikasinya. Kita benahin lagi penutupnya. Semua dibenahin supaya menarik. Baik. Jadi kelihatannya ini betul-betul untuk membuat khotbah menarik, bukan hanya sekedar ditambahkan PowerPoint, bukan hanya sekedar ditambahkan klip, ya, tetapi ini betul-betul melihat secara keseluruhan nih ya, khotbah dari awal sampai akhir, begitu kurang lebih. Betul. Termasuk kristosentrisnya nanti di terakhir. Nah, itu dia. Dihitung semua. Nah, memang itu nggak gampang juga tuh Pak untuk menambahkan kristosentris itu ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut nempel, tetapi bagaimana kita berpusat kepada pesan Kristus itu loh, yaitu berita Injil yang kita bawa. Tapi yang saya katakan ini Pak Kian, jangan mengecilkan hati. Artinya semua juga berproses ya. Saya juga sampai sekarang tuh terus mempelajari apa yang lemah, apa yang bagus. Tapi dengan ada usia ya mengakui keterbatasan juga kok. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita terus maju gitu kan. Entah majunya tuh satu tangga atau loncat 5 tangga. Ya nggak apa-apa juga, pokoknya maju lah. Mungkin boleh sharing yang terakhir Bapak pelajari dari khotbah Bapak yang Bapak pikir harus diubah, apa tuh Pak Beni? Pak Beni udah sering berkhotbah, udah ribuan kali mungkin berkhotbah. Tetapi Pak Beni katakan kan masih terus belajar kan. Nah, kira-kira boleh tahu nggak yang terakhir Bapak lakukan, yang perubahan apa nih kira-kira? Supaya kita ada gambaran kira-kira bahwa di dalam usia khotbah yang cukup lama ini masih terus harus berubah begitu Pak. Silakan Pak Beni. Nah, belakangan ini pandemi juga merubah saya. Yang pertama, membuat khotbah shift-nya lebih cepat. Perubahan-perubahannya lebih cepat. Nggak berlama-lama di dalam penjelasan teks, doktrin. Jadi lebih cepat. Kalau udah kelamaan, pindah gitu loh. Nah, Pak Kian, kalau outline kita dibagi jadi topik per topik. Nah, kayak kita menulis.
Iya. Topik-topik itu harus mengait, bukan? Topik 1 dengan topik 2, 2 dengan 3 itu namanya kayak plot. Nah, satu topik itu, satu tema itu, misalnya tema umum kan ada kejujuran. Terus kita mau mulai dari mana, terus mengatakan apa. Nah, setiap perpindahan topik itu lebih singkat. Jangan terlalu lama. Nah, jadi ketika orang ngomong, ketika orang dengar kita ngomong, berganti terus, progresif. Nah, itu yang saya usahakan selama pandemi. Yang kedua, ini yang masih sulit. Saya harus berhenti berkhotbah tuh paling panjang 30-35 menit. Ternyata ketika habis saya membuat diri saya frustrasi juga, masih di atas 40 menit. Iya. Iya. Nah, ini susah. Iya. Berarti saya masih Iya. old style. Seharusnya Iya. dengan mengerti budaya yang udah berubah, kita Iya. bicara harus lebih cepat, lebih pendek. Begitu. Tapi Dan tujuannya tetap tercapai. betul. Dan khotbah yang pendek bukannya berarti khotbah yang jelek, tetapi khotbah yang pendek asal memang betul-betul tepat sasarannya tentunya akan menjadi khotbah yang sangat efektif juga. Betul. Terima kasih banyak nih Pak Beni. Pak Beni sudah membukakan pikiran saya dan saya yakin pikiran yang mendengarkan rekaman kita ini supaya kita boleh lebih kreatif lagi nih di dalam kita menulis khotbah, di dalam kita menyampaikan khotbah. Dan biarlah kiranya kita tetap setia ya kepada tujuan daripada firman itu, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih banyak Pak Beni buat waktunya. Pak Beni bisa tolong tutup di dalam doa, dan tolong doakan supaya hamba-hamba Tuhan, khususnya yang masih banyak yang muda-muda nih Pak, biar bisa kreatif begitu Pak, dan terus mengevaluasi diri. Terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Kian untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mengundang juga rekan-rekan para hamba Tuhan boleh masuk di dalam YouTube kami, Indonesia Preaching Ministry. Belakangan saya juga membuka tanya jawab Q&A all about preaching, ya 5 menit, 4 menit begitu ya. Di situ saudara juga bisa lihat untuk belajar. Ada banyak contoh-contoh khotbah di sana juga, ya. Saudara bisa juga membuka Indonesia Preaching Ministry di YouTube, di IG, di Facebook. Kami senang sekali bersahabat dengan para hamba Tuhan. Terima kasih Pak Kian, mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam percakapan singkat ini kami telah membicarakan hal tentang berkhotbah. Ya Tuhan, kepercayaan yang Tuhan beri terlalu berharga, terlalu mulia bagi kami yang terkadang begitu bodohnya. Kami seringkali tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami bingung. Tetapi dengan percakapan ini, biarlah Tuhan, kami ditambah-tambahkan lagi. Khususnya kami berdoa untuk para anak muda yang telah menyerahkan diri menjadi hamba-Mu, yang seringkali bingung ketika mereka memasuki mimbar karena pengalaman yang masih kurang. Tolonglah para anak muda ini untuk menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang baik di mata Tuhan. Berikan mereka hikmat bijaksana. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang telah lama melayani Tuhan di mimbar, yang mungkin kejenuhan, kiranya dengan mendengarkan ini mendapat input-input yang baik dan kembali semangat. Terima kasih Tuhan, kami boleh ngobrol-ngobrol di link ini, biar Engkau juga memberikan hikmat bijaksana pada Pak Kian Holik, untuk boleh melanjutkan link ini menjadi berkat bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap pemimpin Kristen. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.